Assalamualaikum Ibu Zulaika. Ya. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Bu Zulaika? Sehat Pak, alhamdulillah. Ini katanya Ibu rencananya hari ini mau melakukan coaching Ibu ya? Ya, Ya kalau boleh tahu dengan siapa Bu? saya hari ini kebetulan saya sama Pak Awan sebagai coaching coachnya Pak. Oh ya, berarti kita harus mendengarkan Ibu ya apa curhatan dari Pak Wawan ya. Ya Ibu sebagai coach dan Pak Wawan sebagai coachingnya ya. Dan berarti kita harus ini menjelaskan apa sih permasalahannya nanti, apa kira-kira identifikasinya nanti, solusinya ya. Kita juga sudah ingin ini yang Ibu pengen apa dalam penilaian ini ya, saya sebagai pengamat ya saya mohon ini Bu ya, nanti saya akan menilai Bu ya bagaimana proses coachingnya itu berjalan dengan lancar atau tidak. Kita menyesuaikan dengan Tirta Bu ya. Nah, Ibu tahu apa Tirta? Kita itu adalah model alur untuk praktek coaching Pak. Oh ya. Dari tujuannya. Tujuan ya. Jadi kita harus mengetahui masalahnya apa, kemudian rencana yang akan coaching lakukan, terakhir tanggung jawab seperti apa. Ya seperti itu ya Ibu. Jadi ada 4 poin yang harus kita apa dengan alur Tirta yang Ibu nanti Ibu terapkan juga ke Bapak Wawan sebagai coachingnya. Nanti ada coaching, proses coaching ini jadi alur Tirta itu juga harus berjalan prosesnya itu ya. Nah dalam kompetensi ini Bu ya, dalam kompetensi sebagai coach itu terdiri apa aja Bu ya? Oke, kompetensi saya sebagai coach yang akan saya terapkan ke coachingnya adalah kompetensi mendengarkan aktif, kemudian saya harus hadir secara penuh, dan terakhir adalah pertanyaan berbobot. Oke, dari 3 kompetensi tersebut yang pertama ada present, kehadiran penuh, terus ada lagi mendengar aktif, terus ada lagi tadi yang pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira Ibu pengen secara spesifik gitu ya terhadap proses coaching ini, Ibu maunya poin mana ya dari antara 3 itu yang Ibu secara spesifik akan Ibu tingkatkan? Oke. Harapan saya kan nanti bisa tercapai ketiga-tiganya. Namun tidak mungkin tercapai. Mungkin yang akan lebih saya dominan adalah pertanyaan berbobot Pak. Bagaimana nanti saya menggali, ingin mengetahui lebih banyak hal permasalahan yang akan dihadapi coaching. Oh ya benar Bu ya. Jadi di sini Ibu lebih menekankan juga satu dominannya adalah pertanyaan berbobot Bu ya. Benar ya, dari situ ya. Terus kira-kira dari hasil nanti proses coachingnya Bu ya, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Oke. Nanti tujuannya saya berharap agar coaching itu bisa memunculkan dan menggambarkan bagaimana ide-ide dan gagasan atau hal yang terbaik yang baru akan diterapkan di hidup. Iya, benar. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Oke, benar Bu ya. Jadi ide-ide sebagai apa, kita sebagai coach ya. Jadi kita itu sebagai coach, ide-ide itu dari coaching, gitu kan Bu ya. Jadi sebagai dari coaching itu yang akan menyampaikan bahwa oh ini solusinya gitu ya, dari oh, ini rencananya gitu kan. Kita sebagai coach itu hanya bisa ini ya memahami atau menekankan agar muncul ide-ide tersebut dari coachingnya atau dari Pak Wawan yang nanti kemudian hari atau nanti kan atau nanti prosesnya si coaching nanti ya. Ya mungkin terima kasih Bu Zulaika telah ini kesempatan memberikan saya sebagai seorang pengamat pada kesempatan ini. Nanti silakan nanti prosesnya terhadap proses coachingnya terhadap Pak Wawan ya. Ya terima kasih Bu Zulaika ya. Ya. Terima kasih. Udah. Maaf nih, terlambat. Pak. Maaf saya. Maaf Bu, udah telat nih tadi. Dari kelas Pak ya? Ya udah lama. Oh, Udah lama. Tidak apa-apa Pak, saya maklumi Bapak dari kelas kan mungkin ada begini Pak. Hari ini saya main ajak ngobrol Bapak ya, mungkin ini ada lama sebagai perdebatan Pak. Enggak, ini kan saya minta Bu ya. Saya tuh udah lama jadi guru dan terima kasih hari ini Ibu sudah
menyediakan waktu, malah saya yang telat. Nah, jadi ya, ini udah lama ini ngobrol tentang ya kita kerja ya lepas dari masalah dan ya kita kan saya itu ngajar bahasa Inggris, bahasa asing, dan jangan bahasa asing kan, bahasa Indonesia aja masih susah kadang-kadang. Nah ini aduh, siswa saya itu kurang motivasi belajar bahasa Inggris tuh nggak berat lah gitu. Saya ya harus kadang mikir keras bagaimana ini caranya biar siswa ini termotivasi gitu. Ini tuh sebenarnya ingin saya bicarakan gitu. Jadi dari penjelasan Bapak, saya juga melihat Bapak beberapa hari ini kok lesu gitu ya. Nggak ada semangat, saya seperti dari ruangan ini. Kenapa ya Bapak itu? Nanti seperti apa yang dengan Bapak yang bisa saya bantu, lalu nanti tujuan akhir dari program kita ini nanti seperti apa ya? Saya berharap nanti ada semacam solusi ya solusi itu. Saya berharap siswa saya itu motivasi gitu, yang tadinya ogah-ogahan, yang malu, nanti percaya diri gitu, belajar bahasa Inggrisnya. Ya itu sih harapannya. Kira-kira menurut Bapak apa ya yang membuat anak-anak itu menjadi kurang semangat? Apa ya? Banyak sih Bu. Ya mungkin faktor ekonomi juga ya, dari keluarganya, ya terus mungkin kemampuannya. Pokoknya banyak sekali yang menyebabkan mereka itu tidak termotivasi, ada malu juga, dan tidak percaya diri, dan yang parah itu ada yang ngomong, wah ini tidak mungkin terpakai lah bahasa Inggris ini, kita jarang ada turis gitu. Nah itu kok masalah. Itu gini Pak, mohon maaf ini ya Pak ya, saya mau ini kira-kira seperti apa pembelajaran yang Bapak lakukan sehingga anak-anak kita itu tidak semangat Pak? Saya masuk kelas biasanya ya kelas menyampaikan materi, memberi tugas, presentasi. Iya. Apakah Bapak mau melakukan pemetaan dulu bagaimana strategi Bapak atau model apa yang Bapak lakukan yang dominan ketika belajar bahasa Inggris? Saya jarang sih Bu, hanya seperti biasa aja. Iya, tidak ada pemetaan. Ya. Terus Bapak tadi menggunakan presentasi, video, PowerPoint itu saat kapan Pak? Apakah setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu atau bagaimana itu? Mereka presentasi jarang buat video, ya jarang PowerPoint. Jarang saya pakai itu Bu. Jarang, paling sebulan sekali lah. Begitu. Iya. Jadi anak-anak masih tetap belum semangat Pak untuk sebenarnya menerapkan cara metode Bapak mengajar itu. Saya menerapkan metode belajar yang biasa itu ini Bu, biasa aja, nggak ada perubahan. Oh begitu. Menurut saya sih Bapak harus melakukan perubahan dulu. Berarti begini Pak, rencananya seperti apa agar anak-anak itu punya motivasi, semangat lagi kita bangkitkan kembali Pak? Sepertinya saya punya Bu. Bagaimana? Saya pernah menggunakan video, mereka senang. Wah, biasa. Ya, saya pernah menggunakan video, sepertinya itu cukup berhasil. Ya. Lumayan Pak ya? Lumayan atau bagaimana pemetaan Bapak? Lumayan lah, mungkin 60% keberhasilan. Baik, bagus, itu berarti rencana Bapak sudah mulai ada perubahan. Kemudian prioritas apa Pak yang Bapak utamakan dengan rencana Bapak? Prioritas saya yaitu saya ingin mereka itu pengetahuannya, keterampilannya. Wow. Ya keterampilannya yang ya walaupun pengetahuannya, pokoknya mereka bisa praktek gitu, itu fokus saya. Bisa terampil Pak ya dalam berbicara, kemudian mengkomunikasikan. Ya apalagi di SMK kan harus praktek.
Iya. harus bisa praktek itu. Atau ada hal lain yang ingin Bapak lakukan untuk rencana ke depannya Pak, agar anak-anak kita bisa Ada jadi lebih unggul gitu. ya, saya sepertinya akan mengadakan role play, tukar peran, karena mereka kan SMK nih. Bermain peran. Ya, mereka saya akan jadikan misalnya di hotel ini, Ya, jadikan resepsionisnya. begitu. Ya, nanti ada yang sebagai tamu. Sepertinya itu menarik ya. Ya, tentunya luar biasa Bapak. Berarti anak-anak sedang diadakan mengadakan simulasi gitu, Pak. Ya, nantinya saya akan adakan simulasi selain menggunakan media video, Oh, gitu. ya mungkin gambar juga ya. Poin tadi, ya saya akan sepertinya bagus itu untuk bermain peran. Role play. Oke. Apakah sebelumnya Bapak ketika masuk dalam kelas itu sudah merencanakan untuk memotivasi anak itu dengan teknik stop Pak? Nah, itu ya Bu, saya sepertinya akan mulai mempelajari itu Bu. Dan Memahami. itu ya, itu sepertinya itu sangat menyenangkan ya, karena kan mereka tuh punya masalah masing-masing dari rumah kan. Nah, kalau dengan yang seperti Ibu bilang dulu yang waktu share di grup itu, Iya. sepertinya menarik itu Bu, Stop. Oh, gitu. Karena mereka kan ada masalah ekonomi, masalah keluarga. Jadi sebelum belajar itu, memang baiknya nanti akan saya terapkan stop. Baik. Itu udah lama pada dulu saya di grup. Oh gitu ya. Ya, Iya. teman-teman saya semua cari itu sudah harus diterapkan gitu Pak. Sudah Iya. harus dikuatkan lagi agar Iya. anak-anak kita termotivasi dengan teknik seperti Ya, itu. akan saya itu tanya jawab nanti. Itu menarik Iya. itu. Nanti siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses kita Oh ini ya. Oh, rencana Bapak ini nanti? yang jelas rekan saya guru bahasa Inggris. Nah, itu bahasa Inggris juga. Terus saya akan coba nanti libatkan wakil kurikulum biar ini tidak hanya di bahasa Inggris sih. Ya, bisa diterapkan di mata pelajaran lain. Oke Bapak, itu sangat bagus sekali dan saya mengapresiasi Iya. perubahan yang akan Bapak lakukan. Ya, banyak ini. Iya, mudah-mudahan. Iya, Ya, kira-kira kapan tuh Pak Bapak ingin melaksanakan itu? secepatnya Bu. Secepatnya. Tapi bilang dulu ya. Iya. Gitu. Ya awal tahun baru sudah mulai saya harus terapkan. Saya sudah tidak sabar lagi. Oke Bapak, nanti tahun baru semoga semua serba baru Pak ya. Jadi pemikiran kita baru, ide-ide kita muncul juga baru, anak-anak juga punya semangat yang baru. Dan saya harapkan juga Bapaknya juga harus lebih semangat dari anak-anak kita Pak. Oke, kita akhiri dulu pembicaraan kita Pak ya. Aduh, jangan asal ya. Iya, nanti kalau ada masalah, nanti kalau saya akan nge-share semua kegiatan kita ini, mudah-mudahan dapat dukungan dari teman dan lainnya. Saya mengerti tugas Bapak banyak, Bapak boleh silakan kembali. Iya, nanti sebelum kelas ini kayaknya sebelumnya lagi nih. Nah, saya juga menyampaikan terima kasih. Iya. Nah, tadi saya awalnya blank di sini. Setelah mengadakan kursi dan Ibu, saya banyak dapat solusi. Jadi saya akan menggunakan media yang jarang saya lakukan, menggunakan video juga. Ada role play tadi tiba-tiba muncul. Iya, yang baru Pak ya. Terus yang terpenting teknik stop tadi Bu. Oke. Ya, itu sepertinya sangat menarik untuk siswa yang penuh ya problematika ya. Wah, terima kasih banyak Bu. Iya, Sepertinya saya sangat berterima kasih hari ini saya dapat solusi dari proses ngobrol-ngobrol ini. Oke. Ya, saya harus pamit Bu. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Tadi saya sudah melihat Ibu ya, proses Ibu melakukan coach ya, atau melakukan proses coaching ya terhadap si coaching ya. Di dalam situ saya melihat bahwa Ibu telah menerapkan gitu ya, Tirta tadi kan. Tirta itu yang pertama adalah tujuan. Tadi Ibu telah menerapkan bahwa tujuan apa sih yang antara berdua tadi ingin dicapai gitu kan, apa yang pengen dibahas, apa yang ingin dicurhatkan ya, di sana itu sudah tercapai bahwa Ibu dan si coach
menerangkan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dibahas nanti pada proses pelaksanaan coaching, gitu kan? Itu sudah Ibu ungkapkan, sudah, walaupun mungkin Ibu tidak secara implisit itu atau menyampaikannya seperti ini ya, tujuannya, tapi secara tidak langsung itu ada tujuannya. Yang kedua adalah identifikasi ya. Identifikasi tadi Ibu prosesnya sudah melakukan bahwa identifikasi apa sih dari permasalahan si coaching terhadap yang ingin Ibu ceritakan tadi ya. Jadi makin banyak tadi kan, apa aja ceritanya, apa aja ininya ceritanya. Jadi proses tadi itu ya berjalan juga, ada identifikasi yang dari si coaching bisa diungkapkan gitu ya. Yang ketiga adalah rencana aksi ya. Rencana aksi itu tadi hampir juga tadi si coach pengen tidak ada perubahan gitu kan, ya tidak ada perubahan ya. Kira-kira kayak gitu tadi Ibu sebagai coach hampir pengen mengucapkan ya, tapi tidak ya. Karena kan dari awal kita sudah diingatkan juga bahwa solusi itu adalah yang dari sampaian dari si coach gitu kan, itu adalah proses dari rencana aksinya. Terus tanggung jawab tadi juga sudah tercapai juga, bahwa proses di sana sudah tercapai juga. Tanggung jawabnya ke depan itu apa aja sih yang jadi yang akan ini, siapa sih yang mendukungnya itu, prosesnya itu, nah itu dalam proses tanggung jawab. Nah jadi dalam proses Ibu tadi pelaksanaan coachingnya itu dengan Tirta itu sudah berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Nah yang di sini ya ingin saya tanyakan ya Bu ya, tadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, bisa Ibu referensikan juga terakhir. Ya. Saya sudah berusaha memancing agar coach saya bisa mengungkapkan dan terbuka dan percaya pada diri saya untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kelas. Rupanya sudah dilakukan oleh Uci, dan Uci juga sudah mengeluarkan ide-ide ke depannya, rencana yang adalah anak-anak yang termotivasi. Berarti tadi ide sudah termunculkan Bu ya, termunculkan tadi permasalahan itu juga sudah dilakukan gitu ya, apa yang sudah dilakukan. Jadi itu merupakan indikator dalam proses coaching tadi Bu ya, berarti sudah tercapai itu indikatornya ya. Terus ya ini tadi kan Ibu pertanyaan berbobot ya Ibu ya, tadi fokusnya kepada pertanyaan berbobot atau mendominasikan pertanyaan bobot. Kira-kira Ibu ada nggak kesulitan dalam mengungkapkan pertanyaan berbobot tadi? Oke, sebenarnya dari pertanyaan saya itu saya khawatirnya bapaknya tersinggung. Bapaknya tersinggung, tapi dari pertanyaan saya itu menimbulkan rasa tidak enak, rasa tidak percaya diri, begitu Pak. Jadi saya harus memperbaiki, dan mungkin saya akan memahami lagi menjalani bagaimana pusing ketika dia menyampaikan permasalahan ini. Dan juga harus menjaga dan menyayangi si pusing. Iya, tapi saya lihat tadi tercapai Bu ya, prosesnya tercapai. Saya khawatirkan itu tidak tersinggung. Ya, takutnya kita salah ngucapin Bu ya, tadi ada adjustment atau misalnya kita melakukan kesinggungan kepada si coach ya Bu ya. Kira-kira ke depan Bu ya, apa sih kompetensi yang Ibu ingin dicapaikan lagi? Oke, saya akan memperdayakan ya, melibatkan bagaimana pertanyaan berbobot yang lebih diminat dan merugikan. Benar. Agak kursi, tidak malu-malu, tidak ragu, dan tidak merasa bahwa siapa sih lo gitu ya. Jadi tidak ada tingkatan atau jenjang antara kursi dan pos. Oh ya, tapi dalam pertanyaan ini pertanyaan yang berbobot lagi, lebih menggigit gitu ya, atau lebih mengarahkan bahwa si kuncinya menjadi lebih mengungkapkan ininya, solusi permasalahannya semuanya, atau tujuannya, atau tanggung jawabnya ke depannya itu kan. Nah itu berarti ya itu untuk ke depannya lagi ya. Ya saya rasa Ibu sudah berhasil tadi prosesnya tadi pada proses di coaching tadi.
proses coaching tadi ya. Jadi ibu tetap semangat, kita juga jangan ini menjadi seorang coach juga bisa terus kita latih, kita lakukan juga ke teman-teman lainnya atau kepada anak didik kita juga. Jadi permasalahan apa itu ya dari motivasi karakteristik dari si coach bisa muncul sendiri gitu ya Bu ya. Ya terima kasih Ibu sudah melakukan proses coaching pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.